Bentar. Nah, hafalkan yang kontraindikasi yang absolut ya. Pertama ada namanya stroke hemorrhagic ya, atau kalau misalnya kalian nggak tahu nih pas edukasi pasiennya nggak paham ataupun keluarganya penyebabnya apa, entah itu stroke hemorrhagic ataupun non hemorrhagic ya. Jadi kalian jangan sekali-sekali berikan tata laksana fibrinolitik ya. Terus stroke iskemik yang onset ini 6 bulan terakhir, atau pada kasus-kasus dengan pasien yang memiliki kerusakan sistem saraf sentral atau dengan diagnosis sebelumnya ada suatu neoplasma atau keganasan. Jangan diberikan terapi fibrinolitik. Atau pada pasien yang sudah mengalami trauma operasi atau trauma kepala yang berat dalam 3 minggu terakhir ya. Atau pada perdarahan saluran cerna dalam 1 bulan terakhir. Biasanya nanti kalian tanya, ada hematemesis melena atau enggak ya. BAB-nya ada hitam atau enggak. Kalau misalnya pasiennya bilang ada, jangan kasih terapi fibrinolitik. Atau pada kasus-kasus yang nyata-nyata dia ini ada gangguan di perdarahan ataupun pada kasus diseksi aorta ya, justru nanti terapi fibrinolitik kalian ini mungkin ACS-nya membaik tapi justru penyakitnya yang lain yang akan bikin pasiennya meninggal ya. Jadi hati-hati. Nah, kemudian biasanya ya agen fibrinolitik yang paling sering digunakan adalah streptokinase ya. Sediaan ini 1,5 juta unit dalam satu vial. Nanti pemberinya dicampur dengan dextrose 5% atau NaCl 0,9% 100 mili. Nanti dibolus pelan 30 sampai 60 menit ya. Nah, biasanya ditambah ya dikombinasi dengan antikoagulan ataupun dengan antiplatelet ya. Nah, terus sekarang catatan berikutnya, selain tadi kalian harus perhatikan sebelum pemberian terapi fibrinolitik itu ada kontraindikasinya. Sekarang pada saat pemberian fibrinolitik kalian harus evaluasi apakah ada hal-hal di bawah ini atau enggak, karena ada lagi nanti namanya gagal terapi fibrinolitik ya. Yang pertama, pada saat setelah dikasih 60-90 menit agen fibrinolitik, tapi resolusi dari segmen S-nya itu tidak kurang dari 50%. Ya, berarti dia masih sedikit perubahan dari S elevasinya. Ya. Terus ternyata setelah pasiennya diberi terapi fibrinolitik, malah terjadi tidak keseimbangan hemodinamik. Ya, jadi dia hemodinamiknya tidak stabil atau ada gangguan elektrolit. Ya, atau justru dia mengalami perburukan iskemi atau perburukan dari nyeri dadanya atau nyeri dadanya memburuk atau tidak ada perubahan ya. Karena idealnya pada saat setelah dikasih terapi fibrinolitik ini resolusi dari segmen S-nya akan lebih dari 60% ya, akan lebih dari 50%, maaf. Kemudian dia hemodinamiknya akan lebih stabil dan nyeri dadanya ini akan berkurang keluhannya. Tapi kalau misalnya 3 hal ini kalian temukan, maka lakukan rujuk PCI rescue. Ya, pasiennya mau tidak mau harus di PCI, namanya PCI rescue. Ya. Nah, tadi sudah ada bahas mengenai terapi yang reperfusi. Selanjutnya ada namanya terapi lanjutan. Jadi begitu pasien sudah masuk agen fibrinolitik, ternyata dia respon terhadap agen fibrinolitik, maka nanti kalian masuk ke terapi lanjutan. Ya, dimana pada terapi lanjutan ini, nah kita akan mengkendalikan faktor risiko. Misalnya kalau pasien dengan hipertensi, berikan dia obat-obat anti hipertensi. Atau pasien dengan diabetes, lakukan tata laksana regulasi gula darahnya. Atau pada kasus pasien dengan merokok, minta pasiennya untuk berhenti merokok. Ya. Terus diberikan aspirin seumur hidup kalau misalnya pasien bisa toleransi terhadap aspirin. Dan biasanya dikasih juga ADP ya, itu clopidogrel selama 12 bulan pertama setelah pasiennya ini serangan. Ya. Lalu diberikan juga statin yang intensitas tinggi. Ya, biasanya dikasih atorvastatin yang 20 mg 1x1. Ya. Kenapa? Karena nanti ini dia akan menghambat atau memperlambat proses aterosklerosisnya. Ya.
Terus ada beta blocker ya, dikasih kalau misalnya ada gangguan fungsi sistolik ventrikel kiri ya. Biasanya ini kalian tahu kalau misalnya sudah di echo, fraksi ejeksi dari ventrikel kirinya itu kurang dari 40%. Maka nanti dikasihkan beta blocker. Atau pada kasus-kasus yang membutuhkan terapi S inhibitor ataupun ARB, misal pada kasus hipertensi, maka yang kalian lakukan adalah pemberian antihipertensi dari golongan S inhibitor atau ARB ya. Terus ini ada komplikasi dari infak miokard ya, ada yang akut, yang awal itu berupa aritmia, entah itu dia berupa VT, VF, SVT atau AV block ya. Ada lagi namanya komplikasi yang menengah. Pada komplikasi menengah ini namanya ditemukan nanti adanya emboli paru atau ruptur dari muskulus papilaris atau dari septum interventricularisnya ya. Kalau dia yang lambat itu dia bisa menimbulkan aritmia, gagal jantung, aneurisma ventrikel kiri dan juga trombosis mural serta emboli yang bersifat sistemik ya. Jadi embolinya itu pecah ke sistemiknya ya, ikut aliran darah. Sampai di sini ada dulu yang ingin bertanya? Isi Kak, izin bertanya Kak. Ya, gimana? Tadi untuk yang fibrinolitik itu kan ada observasinya ya Kak. Lalu nanti jika gagal dilanjut PCI rescue. Lalu untuk PCI yang biasanya Kak, itu tujuan terapinya seperti apa? Terus ada observasinya atau bagaimana ya Kak? Makasih Kak. PCI yang biasa ini maksudnya PCI yang mana, Dek? Yang pertama Kak. Primary Jadi jika primary primary, PCI atau yang mana? yang primary Kak berarti. Yang primary PCI, kenapa tadi pertanyaannya? Observasinya seperti apa? Kalau primary PCI ini observasinya bukan lagi kompetensi dari dokter umum. Jadi sebenarnya PCI ini kalian tahu ada rujukan vaskesnya PCI yang sudah kalian kirim selesai. Karena ini sudah subspesialistik sekali. Oke, baik Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Izin bertanya boleh Kak? Saya boleh dok lagi. Iya deh, gimana? Sebenarnya aku masih belum ngerti yang untuk slide EKG yang ada tulisan lakukan segera pada semua pasien yang dicurigai SKA itu. Terus sama aku mau nanya bedanya yang pemakaian PCI atau fibrinolitik sama yang MONA itu Kak. Itu aja, terima kasih. Ya. Nah ini ya, ini yang slide yang ini. Jadi pada kasus-kasus pasien dengan nyeri dada itu lakukan pemeriksaan EKG dalam 10 menit pertama. Ya jangan ditunda-tunda lakukan EKG-nya. Kalau misalnya ada keluhan, misalnya pasien udah tenang-tenang, lakukan EKG serial ya. Jadi kalau pada saat dia tiba-tiba nyeri lagi, lakukan langsung pemeriksaan EKG. Kenapa? Karena kita mau lihat apakah ada perubahan dari gambaran evolusi ST-nya atau tidak. Ya. Nah, ini kamu bingungnya di mana? Maksudnya kayak aku tuh masih bingung cara taunya kalau itu tuh ternyata elevasi atau enggaknya gitu sih Kak, lebih tepatnya. Tadi yang aku bilang di sini ya, elevasi segmen ST itu nanti dia di sini ada ST segmen yang naik dari J poinnya itu memenuhi kriteria yang ini dulu. Ya. Kalau untuk V2, V3 atau di sarapan prekordial, dia naik kalau pada lihat usia pasiennya. Kalau dia laki-laki kurang dari 40 tahun, dia bermakna kalau dia udah naik lebih dari sama dengan 2,5 kotak kecil. Jadi elevasinya ini dari J poinnya itu udah naik lebih dari 2,5. Ya. Atau kalau dia lebih dari usianya 40 tahun, sama pada perempuan itu dia kalau 40 tahun lebih dari sama dengan 2 kotak kecil, kalau perempuan itu sudah bermakna kalau dia lebih dari 1,5 kotak kecil. Jadi jangan buru-buru lihat elevasi segmen STO langsung di STMI, bukan. Lihat ukur seberapa jauh elevasinya dari J point. Apakah dia sudah memenuhi kriteria yang ini atau belum. Kalau dia sudah memenuhi kriteria ini, lihat lagi dia ada di lead berapa saja. Karena selain tadi seberapa jauh dia elevasinya, kalian juga harus lihat elevasinya itu harus pada lebih dari sama dengan 2 lead yang bersebelahan. 2 lead yang bersebelah ini artinya adalah kalian balik lagi di sini,
Nih, antara V1 sampai V4 dia minimal 2 yang mengalami elevasi, kalau sudah bisa tegakkan itu dia STEMI di daerah anterior. Atau antara V5, V6, 1 AVL, dia mengalami STEMI sudah bisa dikatakan 2 saja, misal V5 dan 1. Atau 1 AVL saja, V5, V6 dia bagus, tapi 1 AVL dia ada gambaran elevasi segmen ST yang bermakna, berarti sudah bisa tegak diagnosis STEMI lateral. Sama, kalau 2, 3 AVF ya, minimal 2, dia sudah bisa tegak diagnosis yang invert inferior. V7, V9 dia bisa posterior, V3R, V4R, ventricle kanan. Kayak gitu. Paham? Baik Kak, sudah paham Kak. Oke. Jadi diingat-ingat ya tabel yang ini. Yang ini. Kalau kalian bingung dengan milivolt, ingat-ingat dengan kotak kecil ini ya. Lihat evaluasi, dia sudah berapa jauh elevasi dari segmen ST-nya dari J point-nya. Ya. Terus tadi bedanya kapan kasih Mona, kapan lakukan PCI sama fibrinolitik. Tadi aku bilang, tata laksana awal di IGD pada kasus apapun, entah dia itu suatu STEMI, NSTEMI, ataupun ACS, yang kalian lakukan adalah pemberian tata laksana Mona. Ya. Karena kalau misalnya yang untuk PCI atau fibrinolitik ini tata laksana reperfusi, bukan tata laksana awalnya. Ya, reperfusi ini tujuannya adalah kita membuka clotting atau sumbatan dari pembuluh darah yang total tadi. Gitu. Ya, Oh, paham? Sampai sini paham? jadi kalau pokoknya apapun itu mau STEMI atau non STEMI awalnya harus Mona dulu ya Kak berarti. Mona dulu. Tata laksana awal pada kasus-kasus ACS, apapun jenis ACS-nya itu Mona dulu. Sama satu lagi Kak, O-nya itu berarti oksigen ya Kak? Oksigen. Oke, baik Kak. Itu saja. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mohon maaf Kak, saya izin bertanya Kak. Ya. Untuk yang di slide bagian ST segmen elevation morfologis itu tadi di laptop saya agak nge-lag Kak, boleh diulang sedikit nggak ya Kak? Di bagian ada EKG-nya Kak, yang setelah di akhir menuju akhir Kak, yang banyak gambar EKG-nya. Setelah ini Kak kayaknya. Nah, mulai Ini. dari sini Kak, mohon maaf Kak, tadi agak nge-lag di laptop saya. Makasih Kak. Nah, ini yang elevasi yang morfologi dari elevasi segmen ST. Jadi nanti kalian lihat nih, selain nanti kalian evaluasi, dia ini sudah berapa jauh dia elevasi dari segmen S dari J point-nya. Apakah dia sudah memenuhi kriteria untuk STEMI atau bukan? Lihat lagi nanti morfologi bentuk dari elevasi segmen ST-nya. Kalau dia konkav kayak gini, ya dia itu biasanya bukan bagian dari gambaran curiga kalian itu ke infark. Ya, dia biasanya ini karena early repolarisasi atau pada kasus-kasus akut perikarditis ya. Yang bermakna itu kalau misalnya bentukannya ini yang convex. Ya, yang kayak gini nih, convex, bukan yang konkav. Kayak gitu. Kalau dia konkav kayak gini berarti dia ini bukan suatu STEMI, walaupun dia elevasinya sudah bermakna, tapi kalau bentukannya kayak gini kalian evaluasi yang lain dulu, jangan buru-buru itu bilang dia STEMI ya. Yang signifikan sekali dia itu suatu STEMI adalah elevasinya bermakna, terus nanti morfologinya bentukannya convex atau biasanya istilahnya kayak batu nisan ya. Terjawab? Sudah paham, Dek? Terjawab Kak, like? udah paham Kak, mungkin boleh slide satu ini, yang setelah ini boleh dijelaskan juga nggak ya Kak? Tadi masih agak nge-lag di saya. Masih Kak. Nah, ini untuk yang morfologi dari ST depresi. Sama kayak tadi morfologi ST elevasi, ya bentukannya ada yang konkav, ada yang convex. Tapi kalau untuk ST depresi, ini dia ada tipe yang downsloping, upsloping, sama yang horizontal. Yang horizontal lurus begini. Kalau yang ST depresi ini, nanti kalian lihat nih elevasi, dia itu turun ke bawah dari J point-nya seberapa jauh
ya. Nah, kalau misalnya dia tuh sudah turun dari J point, dia bisa dikatakan ST depresi. Tapi lihat lagi tipenya yang mana, yang downsloping kah, upsloping atau horizontal. Yang bermakna untuk kasus-kasus ST depresi pada kasus ACS itu dia tipe yang downsloping sama yang horizontal. Ya, kalau dia tipe upsloping itu biasanya suatu variasi dari EKG saja. Ya. Terima kasih banyak Kak. Mungkin izin bertanya satu hal lagi Kak. Berarti kalau misalnya terjadi STEMI itu akan ada penampakannya itu ada elevasi ST EKG-nya ada elevasi ST. Kak, kalau misalnya untuk NSTEMI dan juga unstable angina itu berarti bisa EKG-nya normal atau bisa Atau depresi bisa T ST ya Kak? inversi. Mohon maaf Kak, tadi T apa ya Kak? T inversi. Oh, T inversi. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya Kak, Ya, kenapa? untuk yang mastemi sendiri apakah ada tata sendiri Kak? Dan juga untuk jika ada kontraindikasi pada fibrinolitik apakah ada tata yang lain Kak? Tadi kontraindikasi kalau pasiennya nggak bisa dikasih fibrinolitik, jawabannya di reperfusi, yang PCI. Ya. Oke. Untuk yang non-STEMI sendiri apakah ada tata Kak? Tata laksananya nanti konservatif, dikasih antikoagulan dan yang lain-lain. Nanti ingatkan saya buat share ada bagan ya. Nanti iPad saya soalnya mati deh. Nanti saya akan share ke kalian terapi konservatif. Jadi dia dikasih obat-obatan saja untuk reperfusinya. Nanti dievaluasi lagi kalau misalnya kasus-kasus NSTEMI dan UAP ya, nanti dievaluasi TIMI score namanya. Kalau nanti TIMI score-nya itu dia risikonya tinggi, lakukan dia itu berikan perlakuan seperti kasus-kasus TEMI. Tapi kalau TIMI score-nya itu ringan sampai sedang, kalian melakukan tata laksana konservatif. Jadi kasih obat-obatan saja pasiennya. Baik, terima kasih Kak. Tadi ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita coba masuk ke simulasi kasus dulu ya. Di sini kasusnya ada seorang pria usia 56 tahun datang dan keluh nyeri dada sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit ya. Jadi dadanya ini dirasakan menjalar sampai ke pundak bagian kiri disertai dengan ada mual dan keringat dingin. Pasien mengaku pernah memiliki keluhan serupa tapi tidak sampai sesakit saat ini ya. Ada riwayat hipertensi tapi tidak terkontrol, sehari-hari pasien merokok 2 bungkus ya. Riwayat penyakit keluarga disangkal. Kira-kira ada yang mau coba analisis kasusnya?
Mungkin saya izin mencoba, Kak. Boleh, silakan Dek. Kalau dari kasus ini sendiri mengarahnya ke nyeri dada angina karena di sini dirasakan nyerinya itu tidak bisa ditunjuk atau tidak terlokalisasi, sedangkan nyerinya ini bisa menjalar sampai ke pundak bagian kiri. Lalu di sini juga disertai dengan mual dan keringat dingin yang merupakan salah satu petanda terjadinya ACS juga. Lalu kalau dilihat dari faktor risikonya, pasien tersebut merupakan pria di atas 56 tahun, di mana tadi pria di atas 45 tahun itu sudah memiliki faktor risiko lebih tinggi untuk terkena ACS. Lalu terdapat riwayat hipertensi yang tidak terkontrol juga, dan pasien juga merokok juga, Kak. Tapi kalau untuk dilihat dari faktor risiko genetiknya tidak ditemukan. Sehingga kalau dilihat dari anamnesisnya sendiri, pasien tersebut mengarah ke ACS. Lalu kalau dilihat dari angina, jenis anginanya, ini merupakan jenis angina yang crescendo karena dulu sudah pernah dirasakan, namun pada saat ini dirasakan lebih meningkat. Mungkin dari saya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, bagus ya. Ada lagi teman-teman yang lain yang menambahkan? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke pemeriksaan fisik ya. Dari pemeriksaan fisik, ada GCS-nya, pasiennya tampak lemas ya, GCS-nya masih 15, tekanan darahnya 160 per 80 mm air raksa, nadinya 85 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhunya 36,8, saturasi oksigennya 99%. Pemeriksaan status generis lain dalam batas normal, kira-kira ada yang mau berkomentar tentang hasil dari pemeriksaan fisik ini, kira-kira ada yang bisa dianalisis? Ada? Kalau belum ada yang jawab, saya bantu jawab boleh, Kak? Boleh? Nah, kalau dari sini untuk tekanan darahnya terdapat peningkatan, terdapat hipertensi karena dilihat dari sistolnya sudah di atas 120, bahkan sudah di atas 140 juga. Lalu kalau untuk dilihat dari heart rate-nya masih dalam batas normal karena masih di bawah 100 kali per menit. Kalau dari RR-nya juga masih dalam batas normal karena masih di pada 20 kali per menit, dari suhunya normal dan saturasinya masih normal, Kak. Jadi permasalahannya mungkin bisa cukup dari tekanan darahnya. Kalau untuk GCS-nya saya agak lupa, Kak, untuk GCS normal itu di atas berapa, Kak? Terima kasih, Kak. Ini pasiennya GCS-nya 15 ya, normal ya. GCS nggak normal itu di bawah 15 ya, dek. GCS paling bagus tuh E4, V5, M6 itu udah paling mentok ya. Sama nanti kalian ingat-ingat GCS tuh nggak ada yang nol ya, GCS paling jelek tuh 3. E1, V1, M1 ya. Oke, sudah bagus. Nah, kira-kira dari gambaran EKG, jeng-jeng, ternyata gambaran EKG begini. Kira-kira ada yang mau coba dia interpretasi EKG-nya? Kira-kira masalahnya ada di mana? EKG kayak gini?
dari V2, V3, V4 ya Kak. Lalu ada AVR juga, sepertinya ada peningkatan juga Kak. Gimana deh? Lalu ada apa yang terakhir? AVR-nya Kak, apakah itu peningkatan juga ya Kak dari ST elevasi juga? Bener ya, sebenarnya ini ada STEMI ya, ada ST elevasi di daerah di sedapan V2, V3, V4. Tapi kalau untuk AVR ini bukan ST elevasi. Kenapa? Karena nanti ini kalau diukur dia belum elevasi ya. Baik, terima kasih Kak. Ya, benar ya. Berarti Jadi pasien anteroseptal ini Kak. betul ya. Jadi pasien ini diagnosisnya STEMI anteroseptal. Pemeriksaan penunjang nanti yang kalian minta lagi sarankan adalah cardiac biomarker, terus EKG serial ya untuk lihat evolusinya sama periksa darah ya, darah rutin sama profil lipidnya ya. Tata laksananya gimana? Tata laksana awalnya sebenarnya kalau untuk kasus ACS kalian paham sampai pemberian tata laksana awal itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi dilakukan kasih morfin, kasih oksigen, nitrat dan juga aspirin clopidogrel ya. Nah, pertanyaan saya, pasien ini perlu kasih oksigen atau tidak? Izin menjawab, tidak, Kak. Ya, silakan. Tidak perlu